Ini pemirsa, sebenarnya dia ini manusia ya, cuman umurnya itu umurnya sudah ratusan tahun, dan beliau menjaga sebuah gua, Mas Evi. Gua apa yang kau jaga, dan kenapa engkau tidak bisa, intinya, sampai umur Anda itu sampai 300 apa ratusan tahun? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iman Aslos. Kali ini saya berada di sebuah lokasi, dan kenapa saya berada di tempat ini? Karena pada suatu malam saya dimimpikan bertemu seorang kiai ataupun syekh, saya nggak tahu pemirsa. Dia menyebut namanya Al-Bantani dari Magetan. Astagfirullahaladzim. Dan saya disuruh datang ke tempat ini, nggak tahu ada dia mau ngasih petuah apa, saya juga kurang tahu pemirsa. Yang penting saya suruh datang ke tempat ini, dan yang saya ingat dalam mimpi itu ada sebuah, ya bukan sebuah sih, ini seperti gundukan batu ya, batu yang udah hancur tapi tumpukan batu gitu pemirsa, ini di sini. Nah, ini yang saya ingat dalam mimpi saya. Dan beliau berkata, kamu harus datang ke tempat ini pada malam hari. Nah, saya besoknya, dan besok malam ini, ya malam ini saya datangin tempat ini pemirsa. Ini sebenarnya agak jauh dari tempat saya, Mas Evi. Jauh. Lumayan jauh. Ini saya perjalanan ke tempat ini 1 hari 1 malam, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Dan astagfirullahaladzim, memang tempat ini dulu ya, mungkin pernah ada juga yang mendatangi tempat ini, Mas Evi, untuk mencari semacam mustika gitu, Mas Evi. Ini sebenarnya jalan, tapi jalan yang sudah tidak digunakan sama sekali pemirsa. Bisa dilihat dari rumput. Memang ini dari perkebunan warga juga, Mas Evi ya. Di sebelah kanan, sebelah kiri perkebunan pemirsa. Ya itu kalau siang itu paling yang datang ke sini yang punya kebun di sini pemirsa. Jadi motor, mobil itu nggak pernah masuk ke sini, jarang. Mungkin ada 1-2 orang yang masuk ke sini, yaitu yang punya kebun di sini untuk bercocok tanam ataupun membersihkan rumput-rumput. Tapi ini yang saya lihat rumput-rumputnya luar biasa tinggi-tinggi, seperti tidak diurus pemirsa. Saya juga nggak tahu. Pada malam itu saya bermimpi bertemu beliau, Al-Bantani namanya. Astagfirullah. Apa itu apa, Mas Evi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli gaib. Saya datang ke tempat ini. Siapapun engkau yang berada dalam mimpi saya sudah datang di tempat ini untuk menepati janji saya. Saya juga bingung nyebutnya ini kiai, syekh atau apa, Mas Evi. Yang penting namanya beliau itu Al-Bantani seperti itu. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Itu memang luar biasa, saya karohmanya itu seperti luar biasa, Mas Evi. Tapi astagfirullah, dia seperti manusia biasa, Mas Evi. Tapi perbauannya itu dia tenang. Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu yang berjalan depan saya, Mas Evi. Astagfirullah. Biarkan dia lewat. Yang penting dia tidak menuju ke saya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Apakah mungkin
Dia akan muncul Om. Ya mudah-mudahan Mas Epi. Karena saya dikasih, intinya katanya saya suruh berzikir, suruh membaca syahadat 3 kali, dan memanggil namanya. Dan ini kita akan coba lakukan Mas pemirsa. Saya akan berzikir di tempat ini. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Akan ada yang datang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah, Allah akbar, Allah, Allah, Allah akbar, Allah akbar, Allah, 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 Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Subhanallah. Dia hadir Om. Assalamualaikum ya Syekh Al-Bantani. Akhirnya engkau datang juga. Apa maksud Anda mengundang saya datang ke tempat ini? Kenapa? Apakah saya boleh tahu engkau ini manusia atau ruh? Oh, engkau ini sebenarnya manusia. Cuman umur Anda itu udah ratusan tahun. Subhanallah, baru ada Mas Epi ya. Ini orang dulu Mas Epi. Dia sakti Bapak. Betul sekali. Kenapa? Subhanallah. Ini pemirsa, sebenarnya dia ini manusia ya. Cuman umurnya itu umurnya sudah ratusan tahun. Dan beliau menjaga sebuah gua Mas Epi. Gua apa yang kau jaga? Dan kenapa engkau tidak bisa, intinya sampai umur Anda itu sampai 300 apa ratusan tahun? Kenapa? Oh, jadi Anda menjaga sesuatu yang ada di dalam gua itu. Dan sebelum benda tersebut ada yang memegang, Anda tidak akan meninggal. Tapi kalau sudah ada yang memegang ataupun mendapatkan benda tersebut, baru Anda akan meninggal, akan kembali. Subhanallah, benda apa itu? Wahai, boleh saya manggil Syekh?
Benda apakah itu? Kenapa Anda tidak ngomong saja? Jadinya ngomong memakai lisan agar terdengar suara Anda. Kenapa? Gak mau. Ngomong kenapa? Oh, jadi kalau dia ini berbicara Mas Epi dengan lisan ataupun ucapan, takutnya ada yang mendengar selain saya ataupun Mas Epi. Apa ini sangat rahasia? Baik. Jadi yang bisa mendengar suara saya ini cuman saya sama teman saya. Iya. Iya, baik. Tidak apa-apa. Boleh saya tahu tadi saya bilang benda tersebut benda apa? Sebuah cupu. Cupu Mas Epi. Cupu? Betul. Dari mana cepu itu berasal sebenarnya? Astagfirullah. Jadi cepu itu berasal dari tanah yang sangat jauh Mas Evi. Apa kehebatan cepu tersebut? Nggak ada menjaga sampai sejauh ini, sampai sekarang. Oh, jadi dalam cepu itu ada 3 jin Islam. Jadi tugas saya itu apa? Saya harus mengambil cepu tersebut di gua tersebut. Apakah saya boleh tahu di mana gua tersebut? Lumayan jauh dari sini. Oh iya. Apa yang akan kau berikan ke saya untuk pegangan saya datang ke gua tersebut? Boleh saya tahu, mustika apa yang akan kau berikan ke saya? Mustika jamur malam. Aku baru dengar. Apa itu? Seperti apa? Boleh saya mendekat dan tahu mustika jamur malam tersebut? Ini Mas Epi. Seperti itu. Ini jamur. Ini seperti jamur persis Om. Iya, jamur. Emang jamur ini Mas Epi. Emang jamur? Iya. Tapi kok keras ya? Astagfirullahaladzim. Terus kegunaan jamur ini untuk apa? Oh, jadi saya datang ke gua tersebut tidak boleh membawa cahaya ataupun seperti senter api, itu tidak boleh Mas Evi. Terus saya harus menggunakan jamur ini. Emang jamur ini bisa menyala? Oh, seperti itu. Jadi siapapun yang mempunyai jamur ini Mas Evi, dia walaupun gelap gulita, dia akan bisa melihat dengan jelas Mas Evi dengan jamur ini. Caranya diikat di kepala.
seperti ini. Baik. Ini katanya sudah diikat di kepala Mas Epi, seperti ini diikat. Jadi kita bisa melihat jelas walaupun malam gelap gulita, tapi kita bisa melihat apapun yang ada di hadapan kita Mas Epi, walaupun sangat gelap. Iya, baik. Kenapa? Selama perjalanan ke gua tersebut, saya harus berpuasa untuk mendapatkan cupu tersebut. Waduh. Boleh saya tahu perjalanan ke sana itu berapa jam? Subhanallah. Jadi kalau kita berjalan, misalnya jalan kaki Mas Epi, itu membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Terus berarti saya harus berpuasa 3 hari 3 malam. Subhanallah. Kalau ingin cepat gimana? Oh, jadi kalau saya ingin cepat, saya harus melakukan ritual. Ritual apa itu? Sambil jalan harus sambil membaca ayat kursi. Subhanallah. Jadi kalau ingin agak cepat Mas Epi, saya kalau berjalan itu harus membaca ayat kursi Mas Epi. Tidak boleh berhenti. Baik. Iya. Terus kalau saya mendapatkan cupu tersebut, Anda akan meninggal. Gimana itu? Oh, memang itu yang Anda inginkan. Yang astagfirullahaladzim. Yang saya Albantani inginkan seperti itu. Subhanallah. Iya. Apa? Gua tersebut tertutup batu yang sangat besar. Jadi gimana saya membukanya? Boleh saya tahu? Mungkin ada semacam ayat-ayat untuk membuka pintu gua tersebut. Apa? Iya. Iya. Subhanallah. Baik. Jadi dia memberikan satu intinya kunci ya Mas Evi ya. Kunci tersebut ya intinya seperti bacaan tapi bukan bacaan yang nggak baik Mas Evi, tapi bacaan itu bacaan dari Al-Quran juga Mas Evi. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Jadi harus saya apakan cupu tersebut? Jadi saya harus menyiapkan satu ruangan khusus
seperti kamar gitu, kamar khusus untuk menaruh cupu tersebut. Terus gimana kalau mungkin ada anak saya ataupun istri saya masuk ke kamar tersebut untuk membersihkan kamar tersebut? Oh, tidak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Jadi Mas Evi, kalau mungkin anak saya ataupun istri saya yang masuk ke kamar tersebut, ya di situ ada cupu tersebut, jadi jin Islam yang ada di dalam cupu tersebut mereka akan keluar. Ketiganya akan keluar, tapi yaitu mereka tidak akan berbuat jahat, mereka akan malah akan membimbing, ya, atau mungkin ngasih wejangan ataupun itu memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa kepada siapa saja yang masuk ke situ selain saya. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa. Insya Allah. Baik, saya akan membantu Anda untuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Dia telah memberikan nama tempatnya Mas Evi, nama tempat gua tersebut, ya pemirsa. Jadi itu perjalanan saya ke sana itu, kalau jalan kaki biasa 3 hari 3 malam, tapi kalau sambil membaca ayat kursi akan lebih cepat pemirsa datangnya ke gua tersebut. Gua tersebut mungkin agak jauh dari tempat ini pemirsa. Makanya kalau jalan kaki itu ya itu 3 hari 3 malam. Dan saya harus berpuasa selama perjalanan tersebut sambil terus membaca ayat suci Al-Quran, dan itu surat ayat kursi ya pemirsa. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. 3 hari 3 malam berarti dari sini kemana Mas Evi ya? Wah, jauh banget. Kalau jalan kaki ya mungkin, kalau naik motor ya, kalau naik motor mungkin bisa lebih cepat Mas Evi ya, Ya, bisa. tapi itu tidak boleh Mas Evi. Jadi kita harus mendapatkan itu dengan cara yaitu jalan kaki datang ke tempat itu. Ya walaupun kita mungkin berhenti sembahyang itu di mana, sholat di masjid, ini seperti musafir Mas Evi. Jalan kaki, berpuasa, mudah-mudahan saya kuat Mas Evi ya. Amin. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ini sebuah amanah juga ya Iya, pemirsa. benar sekali. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu, dan saya akan siap-siap membersihkan diri untuk mencapai gua tersebut. Jadi gua tersebut itu dibilang jauh ya dekat, dibilang dekat ya jauh. Gimana itu di kebersihan hati kita. Kalau mungkin hati kita masih kotor itu mungkin akan terasa sangat jauh Mas Evi. Ya. Tapi kalau hati kita bersih, kita selalu meminta ke Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan terasa dekat. Oke, saya Am Janim, Mas Evi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.